Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, jangan ribut dulu ya, supaya mudah untuk menyimaknya. Nah, seperti biasa, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Kitab-kitab Allah berisikan tentang ajaran Allah kepada manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, rukun iman yang ketiga ini adalah iman setelah iman kepada Allah, dan kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiganya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturannya. Kitab-kitab Allah berisikan wahyu Allah yang ditujukan kepada manusia sebagai pedoman hidupnya. Nah, kita manusia yang di muka bumi ini berpegangan kepada Al-Quran, khususnya bagi orang Muslim ya. Nah, di sini ada macam-macam kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada Zabur, dan yang ketiga ada Injil, yang keempat terakhir adalah Al-Quran. Di sini Ibu akan jelaskan dari macam-macam kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan untuk menyembah berhala. Nah, pada kitab Taurat juga sudah diajarkan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada berhala atau menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, atau menyembah kepada pohon-pohon besar. Itu namanya syirik. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Nah, kepada Bani Israel juga sudah diajarkan bahwa harus berzikir kepada Allah, dan wahyu yang dari Allah itu harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil artinya kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbahasa Yunani, kitab Injil berisikan tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan dan memperkuat ajaran pada kitab sebelumnya. Ya, apa itu kitab sebelumnya? Yaitu seperti kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, pada kitab Injil, pengajaran yang ada pada kitab Zabur dan kitab Taurat itu diperkuat pada kitab Injil. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran artinya bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berbahasa Arab, kitab Al-Quran berisikan tentang akidah dan keimanan, ibadah, muamalah, serta menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk abadi dan sebagai pedoman hidup umat muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, surat artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kitab suci Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya. Menurut sejarahnya, Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diturunkan ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran, yang berarti hari turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang beriman kepada kitab Allah. Semoga anak ibu bisa mengimaninya ya. Sekian dulu untuk pelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.